wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita spesial katanya, spesial puasa, spesial bertemu di dunia maya. Mungkin ke depannya kita juga begitu ya sampai akhir Ramadan. Berarti sekitar 3 kali pertemuan lagi. Ya, Berarti enam kali pertemuan. Oh ya, berarti setelah Lebaran kita masuk ini normal ya. Baik. Eh, Kemarin kita sudah diskusi tentang mutu pendidikan, mutu ya. Jadi di buku tersebut ada juga diceritakan tentang penjaminan mutu atau mutu pendidikan. Tapi saya ingin eh, Bapak Ibu di sini menyampaikanlah hasil diskusi bersama eh, kelompok kemarin tentang hal tersebut, hingga kemudian eh, kita bisa mendiskusikan juga bagaimana keadaan di lapangan. Oke, silakan Pak Abdullah, boleh kita mulai. Mau diacak, di spin boleh. Tem Izin sebentar, Prof. Ya silakan. Kemarin kan tugasnya Profesor sampaikan tentang mutu pendidikan. Mm, Ketika saya buka buku yang tulisan Bapak itu kan tentang pendidikan bermutu. Karena ya, sebenarnya mutu pendidikan dengan pendidikan bermutu itu berbeda, ya. walaupun terkesan sama kan gitu. Mm, Jadi kami membuatnya itu jadinya pendidikan bermutu sesuai dengan buku Bapak ya, gitu. nggak Bukan apa-apa, nggak apa-apa. Boleh disesuaikan aja dengan apa isi bukunya. iya, iya. Kan sebenarnya saya ingin yang isi buku itu saja. Iya, berarti pendidikan Ya, bermutu kemarin kami ya, buat di situ. boleh, boleh. Silakan. Silakan. Dimulai, boleh di eh, spin atau langsung siapa yang mau duluan. gimana ya? Silakan. Apa kelompok satu dulu? Silakan. Kalau ada kelompok satu dulu, boleh. Kelompok 6 pun boleh, Pak. Oh Ah, ya, boleh. silakan. Boleh. Bu Marlinda mau tampil atau saya? Suaranya masih mute, Bu Marlinda. Silakan Pak John. Oke, Bu ya. Sama Izin Pak John Pak. izin Bapak Ibu ya. Eh, saya akan coba mempresentasikan hasil dari kelompok kami, kelompok 6. Izin share screen, Bapak. Bisa nggak saya bikin co-host dulu ya, Pak John ya? Boleh. Oke. Ya, silakan Pak John. Oke, terima kasih Pak Abdullah. Eh, nampak Bapak Ibu? Ya, nampak. Nah, silakan Pak. Oke. Selamat siang Pak Jaya dan juga rekan-rekan sekalian. Pada perkuliahan siang hari ini, kami dari kelompok 6 akan coba untuk memaparkan bahan yang sudah kami diskusikan mengenai pendidikan bermutu dari buku Pak Jaya sendiri, Pak Jaya Diputra, dengan mata kuliah kita hari ini, Manajemen Supervisi dan Evaluasi Pendidikan. Izinkan kami dari kelompok 6, saya sendiri, John Hendro, kemudian Ibu Marlinda, dan juga Ibu Noverianti dan Ibu Samsinar. Eh, Langsung pada pemaparannya. Jadi di sini dalam buku yang sudah kami baca itu ada Mulyasa yang memberikan komentar seperti ini. Eh, Pendidikan bermutu itu adalah pendidikan sebagai proses yang dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan zaman. Sedangkan Suryadi pada tahun 2012, yaitu pendidikan bermutu adalah pendidikan yang memenuhi standar proses, output, dan outcome yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Jadi dapat disimpulkan
dari kutipan yang sudah kami baca tadi, pendidikan bermutu itu adalah pendidikan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan, relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, serta tidak hanya fokus pada hasil akademik yang tinggi, tetapi juga pada pembentukan karakter, integritas, dan kemampuan beradaptasi dengan tantangan global. Pendidikan bermutu berfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar semua peserta didik dengan pendekatan inklusif dan berkelanjutan. Komponen-komponen pendidikan bermutu itu sendiri terdiri dari kurikulum yang relevan, guru yang kompeten, kemudian di sekolah juga fasilitas pembelajaran yang memadai, manajemen sekolah yang efektif, proses evaluasi yang berkelanjutan, dan tentu dengan keterlibatan orang tua serta masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Nah, kurikulum yang relevan sendiri itu kita jabarkan seperti uh, kurikulum yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat, serta mampu mengembangkan kompetensi peserta didik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pengembangan kurikulum yang relevan merupakan fokus utama dalam supervisi akademik yang efektif karena berpengaruh besar terhadap hasil belajar siswa itu sendiri. Nah, guru yang kompeten juga adalah guru yang menguasai materi. Ini tentu kita sepakat ya Bapak Ibu, dengan memiliki keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk pembelajaran yang lebih efektif. Pada dasarnya, guru harus mampu mengelola kelas, menggunakan metode pengajaran yang tepat dan memahami kebutuhan siswa, serta terus dapat mengembangkan diri melalui pelatihan dan refleksi agar dapat memberikan penjelasan ataupun pendidikan yang berkualitas kepada muridnya. Kurikulum yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebutuhan masyarakat, serta harus mampu mengembangkan kompetensi peserta didik dalam aspek yang telah disebutkan di awal tadi. Pengembangan kurikulum yang relevan tentu merupakan fokus utama dalam supervisi akademik yang efektif, karena berpengaruh besar terhadap hasil belajar siswa ke depannya. Nah, fasilitas pembelajaran yang memadai mencakup sarana prasarana seperti ruang kelas, kemudian mobiliar yang ada dalam sekolah, dalam kelas, kemudian akses teknologi, buku teks, serta fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, dan area olahraga. Ini juga mencakup penggunaan teknologi Bapak Ibu ya di sekolah. Kemudian manajemen sekolah yang efektif, di mana pengelolaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga evaluasi yang menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Ini mencakup pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, fasilitas, dan program pendidikan. Sekolah yang dikelola dengan baik memiliki pemimpin yang visioner, itu tentu tepat sekali Bapak Ibu. Komunikasi yang lancar antara semua pihak dan serta mampu mengoptimalkan pembelajaran, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa itu sendiri. Untuk selanjutnya itu proses evaluasi yang berkelanjutan, di mana proses rutin dan sistematis untuk mengukur dan menilai dan memperbaiki kualitas pendidikan itu sendiri. Memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan pengumpulan data dari berbagai sumber, evaluasi ini dapat membantu sekolah melakukan perbaikan, mengadaptasi metode pengajaran, dan memastikan program pendidikan tetap relevan dan efektif. Untuk keterlibatan orang tua serta masyarakat, di sini sangat penting sekali dalam menciptakan pendidikan bermutu. Orang tua dapat mendukung pendidikan anaknya melalui bimbingan di rumah, memberikan dukungan emosional, dan tentu terlibat dalam kegiatan di sekolah. Di sisi lain, peran serta masyarakat di sini untuk menyediakan sumber daya dan fasilitas dan program pendukung untuk meningkatkan dari program pendidikan itu sendiri. Ini tentu diperlukan keterlibatan dengan masyarakat ya, sehingga pendidikan yang menjadi usaha bersama untuk memaksimalkan potensi siswa dan menghasilkan pendidikan yang berkelanjutan dan berkualitas. Peran supervisi dalam mencapai pendidikan bermutu. Nah, di sini perannya itu untuk meningkatkan kompetensi guru, di mana supervisi sendiri memberikan kesempatan bagi guru untuk berkembang secara profesional melalui bimbingan dan pelatihan. Dengan supervisi yang baik, guru dapat meningkatkan keterampilan mengajarnya, memahami pendekatan pedagogik yang lebih efektif, serta memperbaiki strategi pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas. Kompetensi guru ini akan lebih tinggi, guru yang lebih tinggi dapat berkontribusi langsung pada kualitas pembelajaran yang baik. Evaluasi dan umpan balik konstruktif.
Di sini memiliki peran supervisi adalah melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung dengan memberikan umpan balik yang konstruktif, di mana supervisi itu sendiri membantu guru mengetahui kekuatannya dan kelemahannya dalam pengajaran mereka, sehingga mereka dapat melakukan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai kualitas pembelajaran yang lebih baik. Untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran, supervisi memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Melalui supervisi, kepala sekolah diharapkan dapat menjadi memberikan arahan untuk pembelajaran yang lebih relevan, menarik, dan sesuai dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Meningkatkan manajemen kelas, supervisi juga berperan dalam membantu guru mengelola kelas dengan lebih efektif melalui pemantauan dan bimbingan. Guru akan diberikan arahan dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif bagi siswa dan terjadi pembelajaran yang sangat baik. Akan menciptakan iklim belajar yang positif dan bagi siswa. Fokus pada hasil belajar siswa. Supervisi bertujuan untuk memastikan bahwa pembelajaran yang diberikan efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa dengan memastikan guru menerapkan metode yang sesuai dengan dan relevan serta memberikan perhatian terhadap proses evaluasi yang tepat. Supervisi berkontribusi pada peningkatan pencapaian akademik siswa. Peningkatan kolaborasi antara guru dan pihak sekolah. Supervisi sendiri menciptakan komunikasi yang lebih baik antara guru dan kepala sekolah serta pihak terkait lainnya. Kolaborasi ini memungkinkan sekolah untuk mengidentifikasi permasalahan bersama dan bekerja sama mencari solusi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ditambahkan selanjutnya peningkatan profesionalisme di lingkungan sekolah. Supervisi yang efektif mendukung terciptanya budaya profesionalisme di kalangan guru. Dengan adanya evaluasi yang transparan dan konstruktif, guru akan merasa didukung dan termotivasi untuk terus berkembang dan yang pada gilirannya memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Itu pemaparan dari kelompok kami, kelompok 6, hasil diskusi kami minggu lalu. Sekian dari kami kelompok 6. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Abdullah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak John. Ya, boleh kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 6 yang telah eh, berdiskusi, memaparkan materi terkait dengan peningkatan mutu. Baik, selanjutnya, eh, mohon maaf, Prof, ini kita eh, bahas dulu atau kita tampilkan semua dulu? Tampilkan semua dulu, Pak. Oke, baik, Gitu. berarti presentasi dulu ya. Baik, Ya, ya. selanjutnya dari kelompok mana? Silakan. Kelompok 5 atau kelompok 4, silakan. Oh ya, dari Bu Boleh, Betri Pak. ya, kelompok. Silakan Bu Betri. Dari kelompok 3 ya, Bu. Suaranya, Bu. Oke. Ntar ya, Bu, saya co-host dulu ya, Ibu ya. Bentar PPT-nya, Pak. PPT-nya di grup. Belum terdownload itu. Sepertinya buku dari kelompok 6 nih enak ya. Eh, saya mulai baca dari halaman 35 tadi malam itu. Berbeda banget dengan yang di kelompok 1. Kalau di kelompok 1 tuh sedikit sekali yang membahas tentang mutu. Ya, mutu tuh dikit. Itu hanya ada di halaman 214 tentang akreditasi itu pun sedikit banget gitu. Jadi nanti dari Karena kelompok 1 akan agak sedikit berbeda gitu. Karena mutunya itu memang di halaman 214 itu sedikit. Boleh minta tolong share bisa, boleh di sini di laptop di Oh mana iya, siapa yang letaknya ini waktu ya? Itunya di mana ya, Bu? di grup kemarin loh Pak, di grup saya kirim. Mungkin dikirim ulang lagi ya. kirim kelompok berapa, Bu? Biar saya share screen. Nah, di kelompok berapa, Bu? Kenapa ya? Kelompok 3. Oh, ini Bu. Oke. Nah, itu Ya. sudah. Nah, digedein aja Pak John.
Bu Baik, assalamualaikum. Zilvietri, yang Oh Bu iya. Zilviatri. Bu Epi. Bu Epi digede aja Bu Epi. Maklumlah mata-mata tua nih Bu Epi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami mendiskusikan, seharusnya kami di buku supervisi yang Inom ini, tapi kami menggunakan buku Dr. Jaya, Pak Jaya. Nah, karena setelah kami coba baca itu untuk mutu pendidikan bermutu itu lebih jelasnya itu di buku 6. Nah, jadi baiklah saya akan mencoba menyampaikannya terkait dengan mutu pendidikan. Mungkin lanjut, Pak. Bu Epi. Nah, di sini terkait dengan konsep pendidikan yang bermutu, seperti apa yang disampaikan oleh kelompok 6 tadi, karena memang bukunya dari kelompok 6, tentunya apa yang yang dikatakan dengan pendidikan bermutu menurut Mulyasa 2014. Nah, jadi di sini dapat disimpulkanlah dari Mulyasa dan eh, coba Bu Epi, naikkan lagi Bu Epi yang tadi. Menurut Mulyasa dan Suryadi, sehingga kami mengambil kesimpulannya bahwa dapat disimpulkan bahwa pendidikan bermutu, lanjut Bu, merupakan suatu konsep holistik yang mencakup berbagai aspek yang mendukung perkembangan optimal peserta didik. Next. Adapun komponen-komponen pendidikan yang bermutu itu seperti apa juga yang sudah disampaikan bahwa kurikulum itu yang relevan, guru yang kompeten, fasilitas pembelajaran yang memadai, manajemen sekolah yang efektif, proses evaluasi yang berkelanjutan, keterlibatan orang tua serta masyarakat. Adapun peran dari supervisi itu adalah untuk mencapai pendidikan yang bermutu, itu ada 5 peran. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas guru, di mana kegiatan meningkatkan kualitas guru ini bisa dilakukan dengan pelatihan profesional dan bisa juga dilakukan dengan pemberian umpan balik. Kemudian dampak yang diberikan pada pendidikan bermutu itu guru akan lebih kompeten, inovatif, dan efektif dalam mengajar. Kemudian yang kedua itu memantau proses pembelajaran. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan melalui evaluasi kinerja guru, kemudian melakukan bimbingan berkelanjutan, di mana dampaknya itu proses pembelajaran sesuai dengan standar, siswa akan lebih berprestasi. Yang ketiga, mendukung efisiensi manajemen sekolah. Nah, kegiatannya itu pengelolaan sumber daya dan dapat juga dilakukan dengan supervisi administrasi. Dampaknya, manajemen lebih efektif, fasilitasnya mendukung pembelajaran. Yang keempat, membangun kolaborasi, di mana kegiatannya ini dapat dilakukan melibatkan orang tua dan juga masyarakat. Nah, ini akan berdampak itu dukungan komunitas memperkuat hasil pendidikan. Kemudian yang kelima, adanya evaluasi berkelanjutan, di mana kegiatannya dapat dilakukan menilai sebuah proses dan memberikan umpan balik. Nah, dampaknya itu akan melakukan perbaikan terus-menerus pada semua aspek pendidikan. Baik, itu saja yang dapat kami presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Betri tadi dari kelompok 3 ya Bu ya. Izin stop screen ya Pak. Ya. Baik, selanjutnya kita akan ke kelompok 5. Kelompok 4 enggak, Pak? Hah? Kelompok 4 tadi, Pak. Tadi kelompok 4 ya. Kita ke kelompok 5 ya. Ada Bu kelompok 5 itu. Nah, Ibu bisa share screen-nya apa enggak, Bu? Kelompok 4 bisa share screen, Pak. Ya Pak, kelompok 5 lagi terkendala nih Pak untuk share screen. Bisa Oh, berarti, dibantu? oke. Bisa Bisa Kak Lila? Ini Bu Lila sudah, ini silakan Bu Lila. Saya yang menyampaikan ke gimana nih?
Belum terlihat nih Bu Lila. Eh, Mau menyampaikan, Bro. oke, ya silakan dari kelompok 5 ya. Bisa di fullkan aja Kak Lila. Ini kayaknya Bu Lila terganggu jaringannya, Pak. Udah ini udah muncul Pak. Udah, Muncul. udah boleh lah. Tinggal di Enso aja lagi. Besarkan. Di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Satria, kemudian saya sendiri Lila Sari Pohan, Pak Suherman dan Nopi Perlintasari. Kami mengambil intisari dari bukunya Ibu Rosmiati Ajiz. Uh, Pengertian mutu pendidikan. Dari sudut prosesnya, mutu pendidikan itu merujuk kepada kegiatan penanganan informasi, masukan-masukan melalui subsistem pemrosesan menjadi keluaran dan hasil yang berasal dari masukan dan tindakan berikutnya melalui umpan balik dan evaluasi keluaran. Oleh sebab itu, mutu proses pendidikan menunjukkan kebermutuan subsistem dalam sistem, kemudian proses yang meliputi tindakan kerja, komunikasi, dan adanya monitoring. Adapun indikator dari mutu pendidikan itu terdiri dari 8 komponen. Yang pertama adalah ketercapaian tujuan pendidikan, yang kedua adanya organisasi dan manajemen, kemudian yang ketiga tenaga kependidikan, yang keempat kegiatan belajar mengajar, yang kelima lingkungan sekolah, yang keenam pengembangan sarana dan prasarana, yang ketujuh kesiswaan, dan yang terakhir adalah hubungan kerjasama sekolah. Manajemen mutu pendidikan dalam konteks kelembagaan pendidikan mempunyai cakupan yang luas. Di samping itu, bidang-bidang yang harus ditangani juga cukup banyak dalam kompleks, dari mulai sumber daya fisik, keuangan, dan manusia yang terlibat dalam kegiatan proses pendidikan di sekolah. Adapun cakupan dari manajemen mutu pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah adalah pengkoordinasian dan perasian sumber daya yang dilakukan secara otomatis oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, pengembangan kurikulum dan manajemen mutu pendidikan. Pengembangan kurikulum adalah upaya peningkatan mutu kurikulum secara berkelanjutan demi mencegah ketidaksepadanan atau ketidakakreditasian antar layanan pendidikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat dengan hasil pendidikan. Kemudian model pengembangan kurikulum. Model yang pertama atau yang disebut dengan model yang paling sederhana itu hanya mencakup menggambarkan bahwa kegiatan pendidikan semata-mata terdiri atas kegiatan memberikan informasi dan ujian. Kemudian model yang kedua tentang metode dan organisasi bahan pelajaran. Model yang ketiga memasukkan unsur teknologi pendidikan, dan yang keempat pengembangan kurikulum dengan memasukkan unsur tujuan ke dalamnya. Tujuan itulah yang bersifat mengikat semua komponen yang lain, baik metode, organisasi bahan, kemudian teknologi pengajaran, isi pelajaran maupun kegiatan penilaian yang dilakukan. Sekian dan terima kasih kami dari kelompok 5. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Boleh kita kasih jempol ya untuk kelompok 5. Baik, selanjutnya kelompok urutan berikutnya. Kelompok 3, 2, Kelompok 4, Pak. kelompok 4. Ayo silakan. Mohon dibantu ya. Dibantu oleh Pak John. Udah muncul, Pak. Kok bergaris-garis ya?
Tunggu bentar, Pak. Sabar, Pak. Kan proses. PPT-nya dikirim ke Pak Jan aja untuk kelompok berikutnya. Soalnya saya takutnya nanti mati nih. Lagi mau hujan. Sini hujan, Pak. Oh, Takut nanti nak sambar petir saya, Pak. Kok ikut Pak Doni? Udah Terima muncul? kasih, Pak. Sudah Udah. Pak. Udah, oke. Oke. Ya, kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semua. Baiklah, saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Anel Sakintan Pamela, kemudian saya sendiri Indah Apriani Zahara, kemudian ada M. Fajri, dan yang terakhir Satri. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pembahasan kami mengenai mutu pendidikan yang kami dapat dari buku 4, yaitu karangan Dr. Umi. Sebenarnya Bapak Ibu, eh, di dalam buku tersebut tidak ada secara gamblang dituliskan mengenai mutu pendidikan. Hanya saja kami mencoba menarik keterkaitan antara mutu pendidikan dengan eh, supervisi seperti itu. Baiklah, sebagaimana kita ketahui bahwa mutu pendidikan adalah keberhasilan totalitas layanan pendidikan dalam mengantarkan peserta didik untuk memiliki nilai-nilai yang bermakna bagi kehidupannya. Nah, di dalam buku Supervisi karangan Dr. Umi Zulfa ini, penjelasan langsung mengenai mutu pendidikan itu tidak tertulis Bapak Ibu. Namun dari beberapa batasan tujuan supervisi dari para ahli yang dituliskan oleh Dr. Umi Zulfa ini di dalam bukunya kami menemukan eh, hampir seluruhnya mengedepankan tentang kebermutuan proses belajar mengajar yang merupakan bagian penting dari mewujudkan suatu mutu pendidikan. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar gitu ya. eh, di sana kami tuliskan bahwa ada beberapa pendapat dari ahli ya menurut Peter F. Olivia membantu guru dalam mengembangkan KBM, membantu guru dalam menerjemahkan dan mengembangkan kurikulum dalam PBM, kemudian membantu guru dalam mengembangkan staf sekolah. Nah, itu menurut menurut Peter F. Olivia tujuan dari supervisi. Nah, pendapat ahli lainnya itu dari Suryo Subroto, di mana mengatakan tujuan supervisi adalah mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar. Ini juga erat kaitannya dengan mutu pendidikan. Ada lagi ahli lainnya yang mengatakan bahwa uh, tujuan supervisi pendidikan adalah menilai kemampuan guru sebagai pendidik dan pengajar guna membantu mereka untuk melakukan penelitian. Ini pendapat dari Nawawi. Lalu tujuan supervisi lainnya supervisi pendidikan lainnya itu untuk meningkatkan situasi dan PBM berada dalam rangka tujuan pendidikan nasional dengan membantu guru-guru untuk lebih memahami mutu. Nah, di sini saja sudah dititik beratkan ya Bapak Ibu mengenai mutu. Memang dia tidak mengatakan apa itu mutu pendidikan di dalam buku tersebut gitu. Lalu pendapat yang lain yang kami kutip itu juga mengatakan bahwa tujuan supervisi pendidikan adalah yang pertama untuk mencari dan mengembangkan metode-metode mengajar. Lalu supervisi diarahkan pada penciptaan iklim psikis lingkungan belajar mengajar yang menyenangkan, mengkoordinasi dan mengintegrasikan semua usaha pendidikan dan bahan-bahan yang disediakan secara terus-menerus, serta mengarahkan kerjasama seluruh staf di dalam memenuhi kebutuhan mereka maupun situasi yang dihadapi. Nah, Bapak Ibu, eh, dari pendapat para ahli yang saya dan teman-teman ambil dari buku yang ditulis oleh Dr. Zulfa ini, Umi Zulfa ini, bisa disimpulkan bahwa untuk menciptakan PBM yang bermutu itu diperlukan pembinaan kepada SDM di sekolah tersebut, baik SDM pendidik yaitu guru ataupun tenaga kependidikan. Nah, guru perlu dibina karena guru yang akan menjalankan core business di sekolah, Bapak Ibu. Kemudian eh, tenaga kependidikan yang lain juga membutuhkan pembinaan karena mereka akan ikut berkontribusi dalam menciptakan PBM yang bermutu. Pak John, saya slide berikutnya ya. Nah, eh oke, untuk menjamin kebermutuan kependidikan maka diperlukan uh,
tiga sebenarnya supervisi ya, yang mungkin di dalam eh, kenyataannya itu hanya satu yang sering kita lihat. Mungkin apa karena kita guru kita tidak mengetahui ada supervisi lainnya. Dua, maaf ya. Kita tidak tahu ada tiga jenis supervisi yang dilakukan sebenarnya. Supervisi akademik ya. Kemudian ada supervisi administrasi dan supervisi lembaga. Nah, yang tidak pernah terlihat sama sekali itu adalah supervisi administrasi. Mungkin karena saya guru, saya tidak pernah melihat adanya dilakukan supervisi administrasi. Kalau supervisi lembaga ini seperti akreditasi itu kita terlibat juga di dalamnya sedikit banyaknya Bapak Ibu. Kalau supervisi akademik ya, maka otomatis kita selalu melaksanakan ini paling tidak 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Nah, ketiga, supervisi ini Bapak Ibu ini diperlukan untuk menjamin kebermutuan pendidikan di sekolah. Seperti itu saja dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke kelompok 3. Kelompok 3, Dipa ya. Dipa apa Fajri di kelompok 3? Dipa kelompok 2, Pak. Ya, silakan. Suaranya Dipa. Kak Risma yang presentasi, Pak. Oh iya, baik. Silakan, Karisma. Kelompok 3 apa kelompok 2? 2 nggak apa-apa lah. Nanti kan bisa. Heeh. Bisa share screen-nya. Udah muncul belum, Pak? Oh iya, udah muncul nih. Ya, silakan dilanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu. Kali ini saya mewakili kelompok 2 yang beranggotakan Diva Erlina Septiani, saya sendiri Nur Karisma dan Gilang Syaputra yang akan membahas mengenai pengembangan mutu dan manajemen pendidikan. Sebenarnya kami membahas itu buku yang kedua yang penulisnya ada 10 orang, tetapi di dalamnya tidak ada membahas mengenai pendidikan bermutu. Jadi kami mengambil buku yang kelima yang dari Dr. Rosmiati Aziz. Nah, dari buku itu kami mendapatkan hasil bahwa mutu pendidikan dari sudut prosesnya itu merujuk pada kegiatan penanganan informasi, masukan-masukan melalui subsistem, pemrosesan, menjadi keluaran, dan hasil yang berasal dari masukan dan tindakan berikutnya melalui umpan balik dan evaluasi keluaran. Nah, dalam manajemen mutu pendidikan, itu yang pertama ada manajemen berbasis sekolah, di mana manajemen berbasis sekolah ini adalah pengkoordinasian dan perasian sumber daya yang dilakukan secara otomatis oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam pemrosesan pengambilan keputusan. Kemudian ada pengembangan kurikulum dalam manajemen mutu pendidikan, merupakan upaya peningkatan mutu kurikulum secara berlanjutan demi mencegah ketidaksepanan dan ketidakterkaitan antara layanan pendidikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat dengan hasil pendidikan. Kemudian ada prinsip-prinsip manajemen pendidikan, di mana yang pertama itu adalah memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, memberikan tanggung jawab kepada personil sekolah, hendaknya sesuai dengan sikap dan kemampuan. Dan yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Kemudian konsep pendidikan bermutu. Nah, pendidikan bermutu ini adalah pendidikan yang mampu memenuhi standar tertentu
yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman. Nah, kemudian pendidikan yang bermutu itu tidak tercipta begitu saja. Nah, ada sejumlah komponen penting yang harus ada dan berfungsi dengan baik. Yang pertama itu ada kurikulum yang relevan, kemudian guru yang kompeten, fasilitas pembelajaran yang memadai, manajemen sekolah yang efektif, proses evaluasi yang berkelanjutan, dan yang terakhir keterlibatan orang tua serta masyarakat. Nah, kemudian peran supervisi dalam mencapai pendidikan bermutu yang tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, itu ada 5. Yang pertama, meningkatkan kualitas guru, yang kegiatan utamanya adalah pelatihan profesional, pemberian umpan balik, yang dampaknya pada guru itu menjadi lebih kompeten, inovatif, dan efektif dalam mengajar. Kemudian memantau proses pembelajaran, yang kegiatannya merupakan evaluasi kinerja guru, kemudian bimbingan berkelanjutan yang berdampak proses pembelajaran sesuai standar, siswa juga lebih berprestasi. Kemudian peran supervisi yang ketiga mendukung efisiensi manajemen sekolah, di mana kegiatan utamanya merupakan pengelolaan sumber daya dan supervisi administrasi yang berdampak manajemen lebih efektif, fasilitas mendukung pembelajaran. Kemudian membangun kolaborasi, di mana kegiatan utamanya melibatkan orang tua dan masyarakat. Nah, dampaknya adalah dukungan komunitas memperkuat hasil dari pendidikan. Kemudian yang terakhir, evaluasi berkelanjutan. Nah, kegiatan utamanya menilai proses, memberikan umpan balik. Nah, dampaknya adalah perbaikan terus-menerus pada semua aspek pendidikan, di mana kami membuat kesimpulan bahwa pendidikan bermutu itu adalah proses pembelajaran yang berkualitas tinggi, memenuhi standar yang ditetapkan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tuntunan zaman. Nah, pendidikan ini menekankan pentingnya akses yang setara, relevansi, dan efektivitas dalam proses belajar mengajar. Selain itu, pendidikan bermutu juga berfokus pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Tujuan utamanya adalah menghasilkan individu yang berkarakter, siap menghadapi tantangan global, dan dapat berkontribusi pada masyarakat. Baik, Bapak Ibu, segitu hasil dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Karisma. Tinggal satu kelompok terakhir dari kelompok 1. Mohon izin saya share screen dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Iya, terima kasih. Nah, terima kasih sebelumnya ke Prof. Jaya, kemudian ke rekan satu kelompok yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan sedikit materi tentang supervisi dan peningkatan mutu pendidikan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di kelompok kami mengambil buku nomor 1 yaitu karangan Prof. Sudadi. Tidak ada secara jelas menjelaskan tentang mutu pendidikan, tetapi kami di sini mengaitkan fungsi supervisi dalam peningkatan mutu pendidikan. Baik, saya gedein dulu ya. Mohon maaf. Oke. Nah, supervisi pendidikan ini merupakan suatu proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, supervisi sendiri memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui evaluasi dan bimbingan terhadap pendidik. Di sini kami ingin mengambil hubungan antara supervisi dan mutu pendidikan yang memiliki hubungan yang sangat erat. Karena supervisi yang efektif dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan kompetensi guru. Selanjutnya kami juga telah mencoba untuk menganalisis tentang pendapat yang punya buku Sudadi pada tahun 2021 yang menyimpulkan bahwa supervisi pendidikan adalah kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Dengan demikian kita dapat sama-sama ambil benang merahnya bahwa
supervisi pendidikan ini juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Baik, selanjutnya di buku itu tersebut juga membahas tentang tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama, membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui bimbingan dan evaluasi. Kemudian mendorong profesionalisme tenaga pendidik dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Kemudian meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kemudian bisa menjadi sebagai umpan balik yang konstruktif. Kemudian prinsip supervisi pendidikan mencakup prinsip ilmiah, yaitu yang berhubungan dengan basis data dan metode yang valid, kemudian prinsip demokratis, di mana supervisi dengan melibatkan semua pihak terkait secara partisipatif. Kemudian prinsip kolaboratif, di mana supervisi dilakukan melalui kerjasama antara supervisor atau kepala sekolah dan guru. Kemudian prinsip berkelanjutan, di mana supervisi harus dilakukan secara terus-menerus dan sistematis. Nah, beberapa jenis supervisi mungkin agak sedikit berbeda tadi dengan kelompok 3 atau 4 gitu ya. Di sini membagi menjadi 5. Yang pertama supervisi akademik, yang kedua supervisi administratif, yang ketiga supervisi klinis, yang keempat supervisi kolegial, dan berikutnya supervisi artistik. Kemudian pendekatan dalam supervisi pendidikan di mana ada supervisi tradisional, yaitu waktu itu masih menggunakan, masih otoriter, di mana kepala sekolah betul-betul mengawasi tenaga pendidik. Kemudian disebut lagi dengan supervisi modern, menekankan kolaborasi dan dukungan dalam pengembangan profesional guru. Kemudian ada yang disebut dengan pendekatan supervisi langsung, di mana supervisor memberikan bimbingan secara langsung kepada guru. Kemudian supervisi tidak langsung, di mana guru diberikan kebebasan untuk melakukan refleksi dan evaluasi diri. Kemudian yang terakhir adalah supervisi berbasis teknologi, di mana pemanfaatan teknologi dalam supervisi seperti Learning Management System dan e-supervisi. Kemudian pentingnya supervisi dalam meningkatkan mutu pendidikan itu apa? Yang pertama, supervisi membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian, supervisi berperan dalam menyelaraskan kurikulum dengan praktik pengajaran di kelas. Melalui supervisi, sekolah dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Supervisi juga dapat mengidentifikasi dan mengatasi tantangan dalam pembelajaran. Apa hubungan supervisi dengan peningkatan kualitas pembelajaran? Pertama, supervisi yang efektif memastikan bahwa guru memiliki kompetensi yang cukup dalam mengajar. Kemudian, supervisi memberikan umpan balik yang membantu guru dalam mengembangkan metode pembelajaran yang lebih baik. Berikutnya, peningkatan kualitas pembelajaran melalui supervisi berdampak langsung pada prestasi akademik siswa. Kemudian masuk ke model-model supervisi pendidikan, yaitu ada supervisi klinis, supervisi kolaboratif, dan supervisi administratif. Selanjutnya, apa sih peran kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan melalui supervisi? Yang pertama, memberikan bimbingan kepada guru dalam menerapkan strategi pembelajaran yang efektif. Yang kedua, menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional bagi tenaga pendidik. Dan yang ketiga, mengawasi dan mengevaluasi efektivitas pengajaran di sekolah. Kemudian ada proses supervisi pendidikan yang mencakup perencanaan, observasi, evaluasi, dan tindak lanjut. Kemudian apa saja hambatan dalam supervisi pendidikan? Yang pertama, kurangnya pelatihan bagi kepala sekolah terkait supervisi itu sendiri. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Yang ketiga, resistensi dari guru dalam menerima supervisi. Kemudian, strategi apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hambatan? Yang pertama, meningkatkan kompetensi kepala sekolah melalui pelatihan-pelatihan. Yang kedua, mengembangkan budaya supervisi yang berbasis kolaborasi. Dan yang ketiga, menggunakan teknologi untuk meningkatkan efektivitas supervisi. Kemudian, pengaruh supervisi terhadap kompetensi guru itu seperti apa? Yang pertama, supervisi membantu guru dalam meningkatkan keterampilan mengajar. Yang kedua, guru lebih termotivasi untuk terus belajar dan mengembangkan metode pengajaran. Nah, kesimpulannya, supervisi pendidikan berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Implementasi supervisi yang efektif membutuhkan strategi yang tepat dan dukungan semua pihak. Supervisi yang baik mendorong perbaikan berkelanjutan dalam dunia pendidikan. Demikian dan terima kasih dari kami kelompok 1. Demikian saya izin untuk stop share. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan 6 kelompok yang telah menyampaikan, memaparkan hasil diskusinya dengan sudut pandang yang berbeda.
Selanjutnya mungkin kita minta ke Prof. Jaya untuk eh, memberikan masukan ataupun eh, strategi-strategi dan inisiatif berbeda untuk perkuliahan pagi hari ini. Kami persilakan ke Prof. Silakan Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah yang sudah memimpin diskusi ini. Alhamdulillah kita sudah sampai pada eh, sesi diskusi ya untuk perkuliahan hari ini. Baik, Bu yang saya hormati, bisa saya share screen, Pak Abdullah? Saya. Bisa Oke. Prof. Oke. Kelihatan ya? Saya. Baik. Jadi kalau sebenarnya ketika kemudian kita kalau cerita tentang supervisi sebenarnya, eh, maka kita tidak akan pernah lepas dari cerita tentang bagaimana sekolah itu mengelola mutu pendidikan di sekolah, gitu. Maka kemudian setelah cerita tentang supervisi kemarin, saya bawa eh, teman-teman ini semua untuk melihat mutu sekolah, gitu. Mutu sekolah itu bagaimana. Nah memang ada hadirnya perangkat supervisi, hadirnya sebuah supervisi di pendidikan itu memang menyangkut kepada mutu pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Kalau dari diskusi-diskusi kita tadi, dari pemaparan kita tadi, saya rasa teman-teman sudah paham. Sebenarnya supervisi itu merupakan bagian penting bagi sebuah pendidikan. Karena kan tidak mungkin kalau kemudian kita mengajar tanpa meletakkan mutu di sana, mutu pembelajaran atau mutu output dari pembelajaran tersebut. Supervisi jadi penting gitu. Tidak bisa kemudian pembelajaran itu dibiarkan saja sehingga lalu kemudian hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa. Nah, pentingnya supervisi itu terkadang diabaikan, itu permasalahan besar. Seperti tadi terakhir disampaikan, mungkin ada pemahaman yang tidak tepat dari perangkat atau dari kepala sekolah bisa jadi atau dari manajemen tentang supervisi dan juga eh, pemahaman yang kurang tepat dari guru tentang supervisi ini pada masalahnya. Kita mau tarik dari mana ya untuk menyelesaikannya kita tidak tahu juga gitu. Tapi yang penting, yang paling penting bagi kita adalah berpikir bahwasanya supervisi ini menjadi satu keharusan. Kalau kemudian proses pembelajaran itu penting, maka supervisi itu penting. Jadi dia diletakkan sejajar. Kalau saya, kalau eh, kita bisa letakkan dia di posisi-posisi sekolah itu ya. Kalau ada eskul penting gitu di sekolah, maka supervisi juga penting. Maka tadi seperti yang disampaikan, sebenarnya mungkin kita mengenal supervisi itu untuk guru saja, gitu. Kita belum mengenal supervisi untuk tenaga kependidikan, gitu. Sebenarnya ada supervisi untuk tenaga kependidikan, gitu. Saya dapati misalnya ya, ini ada di kampus kita sendiri juga kan. Saya diskusi-diskusi dengan mahasiswa S1. Teman-teman S1 itu lebih senang berurusan dengan dosen daripada dengan pegawai. Karena pegawai lebih cenderung jutek, begitu. Pegawai pustaka, jutek, pegawai, hampir semua seperti itu gitu. Nah, itu harus diapakan? Itu supervisi. Nggak bisa tidak. Nah, itu upayanya. Harus dipotret pegawai administrasi ketika ditanya oleh mahasiswa jawabannya nggak nyaman gitu ya. Ya tahu kita tahu kalau
mereka sibuk, mereka banyak urusan. Bahkan mereka dilibatkan oleh banyak kegiatan-kegiatan gitu. Yang kalau mungkin bekerja 8 jam mereka harusnya tetapi yang terjadi mungkin 12 jam misalnya gitu. Mungkin. Tapi pelayanan itu tidak bisa disepelekan. Perilakunya tidak. Nah, maka ada supervisi apa ya? Supervisi untuk tenaga kependidikan itu penting dilakukan. Itu contoh bagiannya. Karena bagaimanapun bisnisnya, core bisnisnya pendidikan itu adalah pelayanan. Kita guru itu melayani pengembangan pengetahuan. Sedangkan yang lain juga melayani pengembangan pengetahuan, tapi dari sisi yang berbeda. Oke. Supervisi, oke, nanti kita ada cerita tentang supervisi sekalian. Supervisi itu sebenarnya terkadang juga dimaknai sebagai sebuah observasi. Oh, besok dilaksanakan supervisi, gitu ya. Observasi yang kita pikirkan. Supervisi itu kapan? Ya nanti ketika kepala sekolah masuk kelas. Itu supervisi. Padahal sebenarnya supervisi itu adalah seperangkat kegiatan yang bukan hanya pada observasi, tapi perencanaan dan diakhiri dengan tindak lanjut. Ya, jadi eh, polanya itu bersiklus. Jadi pertama kita melakukan perencanaan bersama-sama, lalu kemudian observasi, kemudian melakukan analisis terhadap hasil temuan, lalu kemudian kita membuat tindak lanjut. Itu berlaku terus-menerus. Walaupun sebenarnya di posisi tertentu pekerjaan-pekerjaan supervisi ini akan banyak menyita pekerjaan, apa namanya, menyita waktu ya, karena makanya kadang supervisi hanya teman-teman guru hanya dapat menikmatinya 1 kali setahun gitu. Ya karena waktu supervisinya panjang. Terus kepala sekolah atau yang lainnya itu sibuk dengan urusan. Padahal itu juga mungkin bisa dikomunikasikan. Tuh. Karena sebenarnya supervisi itu bukan, kalau menurut saya sih, kadang yang melakukan itu kepala sekolah ya, terfokus kepada kepala sekolah. Mungkin juga guru-guru yang berpengalaman bisa melakukan supervisi, karena memang sebenarnya supervisi itu bukan bagian untuk menilai. Nah, kalau ceritanya supervisi bukan untuk menilai, maka kemudian sebenarnya supervisi mungkin bisa membuat kita berkolaborasi. Maka kemudian ada supervisi kolaborasi. Tuh, oke. Kita cerita tentang gambar ini. Saya sengaja tampilkan gambar ini. Perilaku supervisi itu adalah pembinaan profesional. Jadi kalau kemudian supervisi ditinggal, maka sebenarnya kita meninggalkan pembinaan profesional. Apa yang dibina sebenarnya itu adalah perilaku mengajar dan perilaku belajar. Dua hal ini tidak lepas dari guru dan tendik. Perilaku belajar tidak lepas dari tendik dan pendidik. Perilaku mengajar juga tidak lepas dari itu. Dan pada akhirnya memang kita berharap pada hasil belajar. Yang bukan hanya pada hasil nilai-nilai rapor, tapi berupa eh, peningkatan kualitas pengetahuan dari siswa tersebut. Peningkatan kapasitas pengetahuan. Bukan hanya pengetahuan sebenarnya, termasuk ke dalamnya perilaku. Ya, hasil belajar itu begitu ya. Termasuk dalam sikap, termasuk ke dalamnya cara berpikir. Ya, oke. Kalau kemudian kita dulu sering bercerita tentang pengetahuan ditandai dengan angka gitu, matematika sekian. Ternyata tidak hanya itu, berkembang kepada perilaku, ya kan? Perilaku, sikap, itu, keterampilan menerka. Oh, sekarang ini ternyata pendidikan itu menuntut pada perubahan cara berpikir. Seperti apa? Cara berpikir itu misalnya kreatif, kritis, kemudian kolaboratif. Itu termasuk bagian dari cara berpikir. Karena kita tidak cukup sebenarnya membuat siswa itu hanya pandai dalam pengetahuan atau punya keterampilan atau punya
perilaku atau sikap yang bagus, tetapi juga ketika dia menghadapi masalah, dia tetap tidak gampang menyerah. Itu termasuk bagian yang penting. Cara berpikirnya tetap bagus. Jadi eh, resiliensi misalnya, resiliensi siswa itu juga perlu kita didik. Eh, Bentuknya adalah daya tahan untuk melakukan sesuatu. Karena sekarang misalnya daya tahan membacanya gitu, membaca pandai tapi tidak punya daya tahan untuk membaca. Nah, misalnya seperti itu, terus. Itu hal yang sepele, tapi resiliensi lebih daripada itu, karena daya tahan menghadapi permasalahan, tidak cepat putus asa itu juga bagian. Oke. Itu dari hasil belajar. Jadi itu semua bisa bisa kita dapatkan jika pendidikan itu kita sajikan dengan bermutu. Maka salah satu instrumen yang paling penting itu adalah supervisi. Supervisi itu dilanjutkan tindakan-tindakan. Ada tindakannya kemudian secara kolektif, misalnya IHT misalnya, itu tindakan yang kolektif. Misalnya ditemukan misalnya guru-guru yang ternyata pendidikannya tidak bermutu karena dilihat siswa tidak mampu memecahkan masalah. Jadi ada satu masalah dia tidak bisa memecahkan masalah gitu ya. Siswa diberikan soal-soal eh, soal apa ya, pemecahan masalah tidak mampu menyelesaikan. Lalu kemudian dilakukan supervisi, didapatlah kemudian hasil berupa ternyata gurunya tidak pernah menggunakan metode pembelajaran yang terkait dengan pemecahan masalah. Misalnya, oh ternyata ditelusuri lagi hanya sebagian kecil saja yang memahami model pembelajaran tersebut. Lalu kemudian itu kalau rame berarti kan bisa dilakukan tindakan secara kolektif, bentuknya dalam bentuk IHT. Itu tindakannya sampai IHT kan bentuknya hasil kesimpulan dari analisis data. Analisis data kemudian membuat keputusan ada IHT. IHT dilaksanakan. Selesai supervisi itu posisi. Selesai di tindakannya pelaksanaan supervisi, pelaksanaan IHT, maka kemudian dilakukan supervisi kembali. Apakah sebenarnya guru-guru yang telah mendapatkan pelatihan itu menerapkannya di sekolah? Makanya saya bilang tadi dia bersiklus. Siklus satu seperti ini, selanjutnya begitu. Itu jika kemudian secara kolektif. Kalau secara personal, maka mungkin ada tindakan berikutnya, ada coaching. Ada coaching, mungkin coaching itu mungkin baru-baru ini saja, atau pembinaan atau mentoring. Ada mentoring, ada coaching. Kalau mentoring itu dilaksanakan ada perintah dari atasan, misalnya begini. Mentoring itu harus dicontohkan. Bagaimana cara bicara yang baik? Maka kemudian kita mencontohkan dulu cara bicara yang baik, misalnya memanggil siswa. Bu, Ibu besok manggil siswa itu dengan panggilan anak-anak ya, Ananda ya. Jangan panggil kalian-kalian, kalian-kalian. Nah, itu kan tidak bagus gitu. Seperti itu dicontohkan. Tapi kalau coaching itu lebih cenderung pengetahuan itu dibangun seperti ini. Kita tuh kalau dipanggil guru itu enaknya dipanggil apa ya? Gitu. Nah, kalau kadang guru kadang ditanya itu dulu. Dipanggilnya enaknya di tempat adik. Bisa. Ada butuh di sini. Takut. Oke. Jadi itu bentuk coaching itu seperti ini. Kata guru, enaknya kan dipanggil dengan panggilan yang
eh, bersahabat. Contohnya apa misalnya? Seperti itu. Contohnya adalah Ananda, kepala sekolah mungkin yang menyampaikan itu. Coach kepada coach yang menyampaikan seperti itu. Contohnya apa? Kepada coachnya. Contohnya manggilnya Ananda. Ya, berarti ke depannya kita manggil Ananda. Itu saja. Kemudian ada perbedaan pada tingkatan penyerapan informasi. Coaching itu lebih lama tersimpan di dalam eh, perilaku seseorang daripada mentoring. Tapi tetap keduanya bisa dilakukan. Jadi tadi kalau secara kolektif tindakannya bisa dalam bentuk IHT atau pelatihan, tapi secara personal itu bisa mentoring ataupun coaching. Karena tidak semua guru itu sekolah itu memiliki masalah eh, secara kolektif. Bisa jadi masalahnya itu secara personal. Saya pernah mendapati guru saya waktu itu setiap kali siswanya belajar matematika, setiap kali belajar matematika. Jadi di SD itu kan belajar matematika biasa diajar oleh guru kelas ya. Biasanya ada guru eh, kelas yang ngajar pelajarannya bahasa Indonesia, matematika, PKN dan semuanya gitu. Setiap kali dia mengajar matematika, maka ada satu orang siswa yang harus masuk ke UKS gara-gara sakit perut. Kadang buang air besar gitu, sakit perut. Nah, setelah kita periksa, ternyata sakit perut itu bukan karena tidak makan, tapi karena stres dengan guru yang ngajar matematika eh, dengan sering. Gurunya pintar, karena orang pintar itu rata-rata agak kurang senang sama orang yang tidak pandai. Biasanya begitu. Nah, tapi itu akhirnya kita harus panggil. Tapi kan satu orang guru kita ngobrol aja ngobrol kenapa masalahnya. Tapi memang ujung-ujungnya siswa tersebut kita pindahkan ke sekolah lain gitu. Supaya dia jadi kesan eh, garangnya guru itu memang tidak mampu direda. Ya akhirnya ya kita keluarkan gitu gurunya. Kalau sekolah swasta gampang, sekolah negeri susah. Tapi kalau sekolah negeri harus di coaching. Kalau sekolah swasta ya sudah kita cukupkan saja gitu. Karena kesan itu tidak bagus. Walaupun sebenarnya guru tersebut pintar. Karena kadang dia bertanya gitu. Ini bertanya dengan garang itu saya nggak pandai juga cara mencontohkannya. Bertanya dan membuat anak-anak itu stres dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Kita coba coaching, kita juga mentoring, tapi juga nggak kena. Ya sudah, kita binasakan, kita selesaikan. Nah, tapi kan ini sekolah swasta. Kalau sekolah negeri mungkin panjang prosesnya ya, Ya. prosesnya. Oke, kita balik lagi kepada eh, tindak akhir dari supervisi. Tapi eh, pola supervisi itu harus meningkatkan sebuah mutu pendidikan. Maka eh, saya berpikir rasanya kalaulah kemudian supervisi itu dijalankan dengan baik, maka tidak ada sekolah yang tidak bagus. Kalaulah supervisi itu berjalan sesuai siklusnya bagus gitu, direncanakan dengan bagus, dibagi supervisi itu kepada bukan hanya pada tanggung jawab kepala sekolah, yang hari ini kepala sekolah ya, dulu pengawas kan, sekarang kepala sekolah, maka saya yakin sekolah itu tidak ada yang jelek, pasti bagus semua. Nah, tapi masalahnya supervisi itu tidak berjalan dengan baik, sehingga mutu pendidikan itu tidak bisa dikontrol gitu. Oke. Mungkin sampai di sini ada yang mau kita diskusikan, boleh silakan. Ya, satu Prof. Ya. Em, eh, yang sering kita temui ini seperti ini. Supervisi itu kadang-kadang menakutkan dan menyeramkan, sehingga guru-guru melakukan persiapan yang luar biasa. Bahkan kalau di sekolah saya itu kalau kita masuk misalnya kita ditugaskan kepala sekolah untuk mensupervisi gitu,
Bahkan mereka siapin ada hidangan di situ gitu. Nah, sehingga eh, yang menyeramkan ini tuh kayaknya tuh nempel terus di benak para guru. Jadi mereka tuh kadang-kadang melakukan evaluasi tadi itu memang bukan sepertinya bukan kesadaran tapi karena kewajiban gitu. Nah, tadi terkait dengan coaching yang Prof sampaikan, mungkin kaitannya kalau dengan coaching ini permasalahan seperti ini seperti apa gitu? Apa pandangan Prof gitu, Prof? Terima kasih, Prof. Baik. Jadi begini, Pak Abdullah. Jadi coaching itu merupakan eh, sebuah upaya perbaikan ya. Walaupun sebenarnya biasanya merupakan tindak lanjut dari supervisi. Jadi supervisi dilakukan membuat keputusan. Keputusannya apa? Keputusannya adalah peningkatan mutu dalam bentuk misalnya IHT atau mentoring atau coaching misalnya seperti itu. Kalau individual biasa menggunakan eh, coaching, tapi kalau misalnya 5 orang itu biasanya mentoring lebih lebih tepat, gitu ya. Karena kalau coaching agak lama kali 5 orang ya, karena kita harus ngobrolnya panjang. Tapi kalau IHT biasa satu sekolah harus harus ikut gitu, seperti itu. Oke, itu yang dilakukan. Nah, permasalahannya mungkin nanti kita tanya lah kepala sekolah ya. Kira-kira sebegitu menyeramkankah supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah? Ini ada kepala sekolah berapa orang kepala sekolah di situ. Silakan mungkin ibu-ibu kepala sekolah boleh menyampaikan. Silakan. Bu Samsinar itu kepala sekolah. Ya, Bu. Ya, silakan. Iya, begitukah menyeramkan? Itu tadi kan tanggapan dari Pak Abdullah kan selaku kurikulum ya, wakil kurikulum ya, Pak Abdullah. Iya, Prof. Sampai di apa? Sampai disediakan makanan enak juga ya. Ya, silakan. Ada yang tanggapi. Prof, izin Silakan. menanggapi. Ya. Saya memang aku kepala sekolah yang masih baru ya, Prof. Oh. Dalam menanggapi supervisi yang dilakukan di sekolah, tidaklah menyeramkan. Mungkin karena usia mungkin juga ya, atau Ya. pengalaman yang masih baru ya. Rata-ratanya kawan tidak seserang dibilang Pak Abdullah. Mungkin kalau Pak Abdullah mungkin tingkat SMP ya, Pak MTS. Jadi mungkin Ya, ya, kebanyakan ya. guru dan kepala sekolahnya mungkin pada senior gitu. Kalau kita menanggapi atau dalam proses supervisi ini memang kita ada siklus-siklusnya yang harus kita jalani. Pertama kita ada pra-observasi atau pra-supervisi. Jadi kita memang menyampaikan apa-apa yang akan dinilai. Itu bertujuan supaya kawan-kawan juga tidak terlalu tegang atau tidak terlalu menakutkan. Jadi mereka tahu apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan sampai nanti eh, ketika dalam pelaksanaan mereka tidak terlalu gugup atau takut. Mungkin seperti itu, Prof, dari saya. Jadi rasanya kalau di sekolah saya nggak menakut kali. Apalagi sekarang kan di kinerja memang dituntut supervisi itu setiap tahunnya ada. Dan itu memang dijalani dan dilakukan oleh kepala sekolah langsung. Walaupun pada hakikatnya boleh juga apa namanya rekan sejawat yang melakukan, cuma bukan tidak percaya karena rasa itu kewajiban bagi kepala sekolah, apalagi saya masih baru ingin belajar ya saya lakukan tanpa melibatkan rekan sejawat, walaupun sedikit repot karena kelas kami itu pagi dan siang, ya pagi seperti satu kelas, siang juga nanti ada juga. Alhamdulillah tidak menakutkan, apalagi sudah dilakukan berulang-ulang setiap tahun dan sudah diberitahu kapan dan mereka juga yang menetapkan kapan jadwalnya. Eh, Ya, seperti apa nantinya. Udah sebelumnya udah diberi pra-observasi atau supervisi dulu. Mungkin itu yang membuat mereka tidak terlalu takut atau tidak terlalu gugup ketika dilakukan supervisi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu Samsinar. Mungkin ada tanggapan yang lain? Iya, Prof, Izin sebentar. bicara, Pak. Ya, silakan. Ya, Bu Indah, ntar saya selesaiin dulu ya. Tunggu. Ya, 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 Boleh ya. silakan Pak Abdullah. Ya, biar selesai dulu. Eh, Mungkin kalau kepala, samalah saya gitu. Ketika saya melihat teman yang disupervisi, saya tidak merasakan saya
menakutkan gitu. Tapi ketika kita observasi ya Bu Indah ya, itu kan kita merasakan auranya seperti itu ya Bu Indah ya. Ada beberapa teman gitu merasakan seperti itu gitu. Nah, ini mungkin kalau kita sebagai yang mensupervisi, benar gitu. Kita merasa kita masuknya biasa-biasa aja gitu. Nah, ini mungkin nanti karena kan kita pengen libatkan dengan coaching itu tadi loh, Bu Sam gitu. Oh iya, boleh, Nah, boleh. mungkin memang kalau untuk supervisi kan memang kita pra observasi dulu kan itu kan memang sudah langkah-langkahnya gitu. Iya, itu aja Prof. Eh, Mungkin ke Bu Indah ya Prof ya. Ya, ya Biar silakan Bu Indah. Ya, terima kasih Pak Abdullah juga. Saya mungkin lebih sharing ya, karena Hmm, bisa dikatakan saya pernah disupervisi dan saya juga pernah mensupervisi. Nah, hmm, seperti yang dikatakan oleh Pak Abdullah, memang ketika kita akan melakukan supervisi, apabila kita di posisi yang mensupervisi, itu nggak deg-degan Bapak Ibu ya. hmm. Tapi kalau kita yang disupervisi itu beda cerita gitu kan. Bahkan sekarang pun saya masih merasakan walaupun ketika saat ini saya mensupervisi dan besoknya saya disupervisi oleh kepala sekolah, itu ya, vibe-nya itu beda. betul. Ya, namun walaupun begitu Bapak Ibu di sekolah saya itu sama seperti di sekolah Bu Samsinar sudah melakukan pola supervisi yang berbeda. Kita sudah melakukan pendekatan praobservasi dulu, kemudian ada observasi, kemudian pasca observasi. Yang mana ketiganya ini dibalut dalam bentuk coaching Bapak Ibu. Jadi permasalahannya itu kami tidak menulis, bukan dari kami yang mensupervisi, yang memberikan, nanti kita akan supervisi ini ya Bapak Ibu, bukan. Tapi dari yang di coaching, coachingnya yang akan meminta Bu, eh, karena ini kaitannya dengan PMM kemarin, Ekin kemarin, ya apa yang sudah dia pilih untuk dia tingkatkan di tahun itu di kinerjanya. Makanya dia sudah datang dengan permasalahannya. Jadi fokus ketika kita mensupervisi hanyalah permasalahan dia aja. Kita nggak akan membahas hal-hal yang lain. Nanti hal itu dia datang sendiri karena eh, praktek coaching itu kan datangnya solusinya dari si coachingnya kan, Ya, bukan dari coachnya seperti itu. Maka pola supervisi sekarang sebenarnya jauh lebih baik daripada pola supervisi sebelumnya, di mana yang menjadi supervisor itu biasanya memperlihatkan kesalahan-kesalahan dari yang disupervisi tadi. Kalau sekarang nggak seperti itu, tapi kita menggali apa sih Bu kurangnya tadi, rasanya tidak nyaman ketika mengajar tadi seperti apa, improvementnya menurut Ibu seperti apa. Nah polanya sudah dibalut demikian sedemikian rupa. Hanya saja kembali lagi seperti yang kata Pak Abdullah tadi, memang deg-degannya belum hilang sampai sekarang seperti itu ya. Mungkin karena kita udah ngajarnya belasan tahun ya Pak Bu. ya, Jadi udah terbawa dari yang dulu-dulu kalau udah supervisi itu ada aja yang harus bagus kita perlihatkan. Sayangnya hal itu hanya terjadi di satu hari. Di satu hari supervisi betul betul. tersebut. Setelah itu mungkin kembali lagi ke alamnya Bapak Ibu ya. Seperti apa kebiasaan mengajar ya balik lagi seperti itu. Bagusnya eh, pasca observasi tadi setelah supervisi itu ada pasca itu berkelanjutan. Bukan hanya sekali saja pascanya tapi dilihat beberapa kali gitu supaya kita bisa melihat oh, ini continue nggak perbaikan yang dia lakukan ketika kita melakukan supervisi. Itu saja Bapak Ibu tambahannya. Terima kasih. Bu Indah, saya tertarik loh nanti kalau diterima gitu tesis saya tentang coaching loh. Nanti kan bisa saling sharing juga. Makasih ya Bu. Oke, kembali ke Prof. Ya silakan Bu Noverianti, ya silakan. Baiklah, terima kasih Prof atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya menanggapi dari pertanyaan Pak Abdullah dan melengkapi apa yang disampaikan sama Bu Samsinar dan rekan saya Bu Indah. Terdengar Bapak Ibu suara saya? Ya. Terdengar. Oke, sip. Saya berbagi praktek baik yang sudah saya laksanakan selama saya menjadi guru. Kebetulan saya menjadi guru itu juga sudah lumayan lama, sudah merasakan yang disupervisi dan merasakan observasi. Kan berbeda Bapak Ibu, supervisi dan observasi. Terakhir-terakhir ini kita mendengarkan bukan supervisi lagi sebetulnya, tapi adalah observasi. Nah, pada saat observasi itu sebetulnya saya berbagi praktek baik dulu sebab saya pada saat saya disupervisi atau pada saat saya diobservasi. Sebetulnya Bapak Ibu pada awal-awal kita disupervisi dulu, memang ya kita merasa itu kita gugup, ada kita takut,
ada kadang-kadang kita merasa cemas, gugup di depan karena kita mau pola pikir kita adalah dinilai pada saat itu kita dinilai sama kepala sekolah. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu pada saat kita observasi itu kita hanya fokus saja, oh kemarin itu kekurangan kita apa ya pada saat kita disupervisi sama kepala sekolah dahulu. Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing, kita inginnya itu menjadi guru yang seperti apa. Kalau kita ingin menjadi guru yang disenangi sama anak, yang dinantikan dan yang tunggu sama anak murid, pasti kita akan selalu refleksi apa kekurangan kita dan apa yang perlu kita tingkatkan. Itu pada saat saya disupervisi Bapak Ibu. Jadi saya akan selalu memberikan pelayanan-pelayanan yang selalu eh, berpihak kepada anak murid, bukan hanya pada saat saya disupervisi Bapak Ibu. Makanya saya sampaikan di sini adalah kembali lagi kepada kita masing-masing sebagai seorang guru. Apakah kita hanya ingin eh, baiknya di depan kepala sekolah atau kita sebagai guru yang diidamkan sama murid kita. Itu sebagai di saat saya sebagai yang supervisi. Nah, kebetulan juga saya pada tahun kemarin itu juga saya diminta sama kepala sekolah saya sebagai rekan yang mengobservasi teman sejawat. Sudah 2 tahun. Pada tahun 2023 itu masih namanya supervisi Bapak Ibu. Kita belum melaksanakan namanya uh, coaching pro observasi. Jadi kita langsung tiba-tiba kita langsung tuh mau diadakan langsung kapan mau disupervisi, kelasnya berapa, kelas berapa, hanya itu saja. Pada saat kita tahun 2024 kemarin itu kita sudah melaksanakan namanya coaching pra observasi. Nah, berbeda Bapak Ibu tanggapan teman-teman saya pada saat tahun 2023 dengan tahun 2024 karena sudah dilaksanakan pra observasi. Mereka merasa, oh setelah diobservasi ini enak ya Bu Novia, kata beliau. Karena mereka sudah merasa tidak gugup lagi karena memang dilaksanakan coaching pra observasi di mana kata Bu Indah tadi adalah kita memberikan umpan balik kepada rekan sejawat tadi apa yang mau ditingkatkannya pada saat beliau eh, mengajar di saat kita observasi besoknya. Kemudian apa triknya? Kemudian kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemancing supaya mereka mengeluarkan sendiri apa yang mereka tentukan dan apa yang langkah-langkahnya, bukan dari kita. Itulah bedanya mungkin kita yang disebut dengan coaching dengan yang disebut dengan sebelumnya itu mungkin kalau kata guru BK apa namanya itu Bu Nopi, lupa saya, tetapi jawaban-jawabannya dari kita. Kalau jawabannya dari eh, rekan sejawat itu, dia akan bertanggung jawab dengan jawabannya. Contoh nih, saya berikan kepada teman sejawat saya pada saat itu adalah, eh, Ibu besok pada saat proses pembelajarannya di saat saya masuk, Ibu nanti eh, mau menggunakan medianya media apa ya, apa yang bisa saya bantu ya, saya bilang gitu. Nah, mereka sendiri, oh saya nggak bisa yang itu Bu Nove, bagaimana kalau yang ini. Oh silahkan, saya bilang boleh, saya bilang. Jadi mereka sendiri yang menjawabnya dan mereka bertanggung jawab sendiri. Nah, tanggapannya setelah saya mengadakan observasi, terus nanti diadakan lagi coaching pasca observasi, disitulah mereka lagi menjawab, oh beda antara supervisi dan observasinya Bu Nove, kata beliau sudah merasa mereka tidak cemas lagi pada saat observasinya. Itu dengan tanda kutip yang saya lakukan Bapak Ibu. Kalau yang lain yang dengan kepala sekolah saya mungkin beliau belum melaksanakan coaching observasinya ya. Jadi agak-agak rada-rada cemas. Jadi kalau umpamanya mau observasi itu menyenangkan, kuncinya memang satu itulah Bapak Ibu. Kita adakan dulu coaching pra-observasi terhadap rekan sejawat. Mungkin demikian, mungkin berbagi praktik baik dari saya, Bapak Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya, Prof. Bapak Ibu, kita break sebentar ya karena zuhur. Ya, Nanti kita
berapa ya? Kita 20 menit lah ya. 20 menit. 20 menit berarti 10. 10 ya. 1 kurang 10 kita balik lagi ya. Ini sudah azan. Kita break dulu. Baik, Guru. Kita nih keluar dulu atau gimana, teman-teman? Tetap standby aja ya. Standby saja Pak di sini. Di gampang kita masuk. Ya. Mungkin ada yang lain yang mau disampaikan sebelum kita lanjutkan kepada kegiatan selanjutnya. Ada yang sudah makan siang belum? Nggak ada ya? Nggak apa-apa kan makan siang boleh. Kalau Pak Abdullah nggak boleh. Oke, Tolong dihidupkan TV. sebentar ya, Bapak Ibu. Oke, ada yang mau ditanggapi sebelum kita lanjut? Oke, kalau tidak ada, jadi saya ingin Bapak Ibu sebenarnya melakukan observasi di sekolah secara langsung terkait dengan supervisi ini, kaitannya dengan penjaminan mutu pendidikan atau penjaminan mutu atau apalah namanya pendidikan bermutu dan supervisi. Dua hal ini mau saya minta Bapak Ibu. Jadi kita akan presentasikan itu pekan depan. Mungkin teknisnya saja, nanti indikatornya saya share. Jadi saya sudah buat di PowerPoint, nanti PowerPointnya saya share ke Bapak Ibu. Share di apa ya? Share di grup aja nanti saya share. Nah, ini kan tentang pendidikan bermutu. Oke. Indikator pendidikan bermutu gitu. Kita akan melihat dari kualifikasi. Kita sebenarnya ini wajarnya kan harus penelitian yang terverifikasi benar. Tapi saya ingin ini dilakukan secara observasi saja. Pak Ibu mungkin kita masuk sekolah tanggal berapa ya? Tanggal 6 ya? Rabu Iya, itu. Prof, tanggal 6. Rabu. Jadi Rabu Kamis itu lakukan observasi. Kamis, Pak. Kalau untuk melihat ini kan kualifikasi pendidikan kan tinggal kita tulis saja. Ketersediaan sarana ini sudah jelas nih ya. Semua sudah saya tulis kurikulum yang relevan. Itu ditulis hasil observasi. Bapak Ibu melakukan observasi saja. Bukan harus melakukan wawancara dan sebagainya, tidak. Observasi saja. Kualitas siswa yang masuk gitu. Dukungan orang tua masyarakat. Kita bisa menulisnya ya. Dukungan orang tua dan masyarakat. Sekolah ini memiliki dukungan orang tua terbukti dengan seperti ini gitu. Membangun ini. Orang tua turut serta dalam pembangunan musola misalnya seperti itu. Seperti itu aja kita lakukan. Tapi indikatornya ada di sini. Input pendidikan, kemudian proses pendidikan, bagaimana penerapan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Itu lalu berbasis teknologi, kemudian aktif, kolaboratif, dari kualitas interaksi guru dan siswa, implementasi penelitian penilaian yang otentik, pengelolaan kelas yang efektif, penggunaan sumber belajar yang beragam. Itu proses pendidikan, kemudian output. Hasil belajar siswa itu bagaimana, kepuasan siswa dan orang tua.
itu bisa kita observasi saja. Daya saing lulusan, peningkatan karakter dan sikap siswa. Ini bagiannya. Kemudian untuk supervisi, kita melihat eh, tersedianya program supervisi yang sistematik. Saya tidak minta eh, dokumennya, tapi saya minta hasil pengamatan. Hasil pengamatan saya tersedia program supervisi, pernah dilakukan share oleh kepala sekolah dan sebagainya. Kesesuaian supervisi dengan kebutuhan sekolah. Ini juga kalau ini sudah mulai menganalisis, tapi sekali lagi itu analisis sifatnya pribadi saja, tidak usah terlalu apa. Kemudian frekuensi supervisi yang terjadwal, apakah bulanan atau tahunan atau bagaimana. Itu. Kemudian pelaksanaan supervisi, observasi kelas atau pendampingan guru dalam mengajar. Kemudian feedback konstruktif, ada enggak? Pemberian pelatihan dan pengembangan profesional ini dalam bentuk itu tadi, tindak lanjutnya, ada enggak? Ada sekolah yang melaksanakan pelatihan atau workshop itu 6 bulan sekali, ada. Tapi ada yang sekolah tidak pernah melaksanakan pelatihan, kecuali kalau diadakan di kecamatan, misalnya. Kita tulis saja. Sifatnya observasi. Peningkatan kompetensi guru melalui supervisi, ada enggak? Ada yang ada terjadi atau tidak gitu, minimal dari kita loh. Kemudian evaluasi berkelanjutan terhadap pembelajaran. Ini terus dampak supervisi terhadap mutu pendidikan, peningkatan kompetensi guru pasca supervisi, perubahan dalam manajemen sekolah, peningkatan motivasi kerja guru, dan peningkatan hasil belajar siswa. Jadi itu ya bagian-bagian, nanti saya share saja di grup tulisannya, jadi nggak perlu dicatat. Tapi ini kan rata-rata yang di sekolah. Yang tidak di sekolah gimana? Ada yang tidak di sekolah sekarang? Siapa orangnya? Ada, Pak. Siapa? Diva. Satu. Satu aja, Diva. Ya ada lagi tuh Pak. Nggak tahu Masih kalau ada lagi. tidak ada mungkin, Pak. Cuman Diva aja yang tidak jadi guru. Saya juga, Bro. Oh, Intan juga bilang enggak. Oh iya. Ya, Bro. Saya Masih juga. apa Saya ya? TK, Pak. Ya nggak apa-apa, TK kan sekolah. Oke, Pak. Ya, ya seadanya. Jadi Divan dan Gilang mungkin tugasnya mencari hal tersebut di artikel jurnal tentang mutu dan manajemen supervisi. Nah, tentang peningkatan kompetensi dan sebagainya, itu cari semuanya. Itu ya. Jadi tugasnya di menggunakan artikel. Saya tidak minta artikel yang berat-berat Scopus, tak ada, biasa aja. Artikel pokoknya dia sudah dipublikasi dalam bentuk artikel. Carinya seberapa sebanyak-banyaknya. Jangan sama. Nanti bagi-bagi pula di fase mengkilang. Bagi-bagi. Enggak ya. Oke, gitu ya. Saya pikir sudah paham. Tapi nanti itu dirangkum di kelompok masing-masing. Dirangkum di kelompok masing-masing. Hasilnya itu dirangkum. Dan nanti kita akan diskusi seperti ini juga. Dan saya ingin ini bagian dari analisis kita terhadap situasi yang hari ini terjadi. Sehingga kalau kemudian teman-teman berminat sekali dengan supervisi atau evaluasi atau supervisi untuk jadikan tesis, ini sudah jadi apa namanya, kajian awal. Sehingga kemudian kita punya pandangan yang terbuka untuk oke. Begitu ya. Jadi nanti dirangkum di dalam presentasi kelompok. Tetap harus ada dianalisis nanti di situ.
bagian mana yang sebenarnya terdapat kesalahan atau kekurangan. Saya percaya sajalah kepada Bapak Ibu tentang apa yang ditulis nanti di observasi ini. Ya, soal kemudian, Pak ini kan buka-buka sekolah, Pak. Ya, tidak apa-apa demi kebaikan gitu. Lalu kemudian kita melakukan penelitian terhadap supervisi. Nggak apa-apa. Seperti itu. Karena kan ini bukannya pekerjaan 1 hari atau 2 hari atau pekerjaan setahun. Tetapi untuk pendidikan ini juga berhubungan dengan sebelum-sebelumnya budaya yang tercipta selama ini. Jadi mutu sekolah itu tidak tercipta 1 tahun 2 tahun, tetapi dia menjadi warisan juga dari sebelum-sebelumnya. Maka kemudian kita harus segera memperbaikinya. Itu. Maka nanti Bapak Ibu nanti setelah lakukan analisis ini, lalu kita presentasikan, kita coba cari di mana posisi permasalahan yang membuat sebenarnya mutu itu sekolah itu tidak bukan tidak bermutu, tidak, bukan. Saya tidak bilang tidak bermutu ya. Tetapi sekolah itu diselenggarakan seadanya, diselenggarakan seadanya. Silakan nanti kita coba observasi. Sekali lagi ini hanya observasi kita saja tanpa melibatkan validasi data. Silakan. Lalu kemudian nanti silakan dirangkum di dalam presentasi. Oke, untuk merangkumnya boleh saja menggunakan tabel, boleh. Karena kan kita masing-masing beda-beda sekolah. Ada yang sekolah sama, enggak? Enggak ada ya? Oke, baik. Sampai di sini jelas apa yang akan dilakukan untuk pekan depan? Untuk presentasi pekan depan? Siap, jelas Pak. Jelas ya? Baik, nanti saya akan bagikan di di grup saja PowerPoint-nya ini. Silakan Bapak Ibu memahaminya dengan baik, diskusi. Boleh, masih ada ruang pertanyaan gitu. Setelah kuliah pun juga kalau ada pertanyaan boleh silakan di chat saja ke saya. Oke gitu, saya pikir cukup. Ada lagi yang mau didiskusikan? Silakan. Kalau dari saya sudah cukup. Ada yang ditanyakan atau yang lain? Silakan. Cukup dulu, Prof. Sudah cukup ya. Baik. Oke, kalau sudah cukup kita cukupkan saja untuk kali ini ya, Pak Abdullah ya dan kawan-kawan. Silakan. Mungkin ada yang sudah mulai mau tidur siang. Ibu-ibu memasak. Berburu takjil Pak, berburu takjil. Ya, mau mulai Belum Pak John ya. persiapan takjil. Persiapan berburu Saya takjil. memantau Pak. Ya, saya memantau Hari Harapan Raya masih sepi Pak. Silakan Ibu Betri, ada yang mau disampaikan? Silakan. Maaf Pak, mungkin hanya minta tolong diulangi itu tugasnya untuk kapan ya Pak? Tadi saya telat masuk gitu. Oh, kita selesaikan minggu depan kita presentasi. Jadi Ibu sudah melakukan observasi. Observasinya ditulis saja langsung, hasil observasi ditulis. Kan selama ini kita juga sudah menjalani, misalnya ada nggak ya supervisi itu terjadwal dengan baik gitu. Nah, gitu. Ada nggak ya pernah tak disampaikan oleh kepala sekolah seperti itu? Kan kita sudah bisa. Ada nggak supervisi itu meningkatkan motivasi dan kinerja guru? Menurut kita saja, menurut kita, tanpa divalidasi oleh orang lain. Gitu. Tanpa ibu wawancara orang lain, kita observasi sendiri, kita rasakan. Gitu. Baik, ya, terima kasih Pak. Jadi kemudian dirangkum nanti. Ya mungkin tugas merangkum ini Bapak Ibu yang perlu diskusi dengan kelompok. Dan bisa online juga ya. Tugas merangkum dalam satu PowerPoint per kelompok saja. Kelompok kita kan ada 6 kelompok ya. 6 kelompok. Nanti pekan depan kita presentasi. Saya ingin menemukan
menemukan di mana ya kita bisa menemukan permasalahan untuk artikel kita gitu. Jadi arahnya ke sana. Permasalahannya di mana? Nah kan kita kan kemarin ada tugas artikel. Saya ingin artikel itu tidak asal-asal dibuat. Inginnya memang basisnya data, walaupun datanya hanya observasi ringan saja. Begitu. Terima kasih, Cukup Pak. ya? Cukup ya, ya Insya Allah. Mungkin itu kita sudahi saja, Pak Abdullah. Yang tidak hadir siapa ya? Saya nggak kelihatan di sini. Kita ada atau perlu dipoto enggak ya? Ini kita ada 21 orang. Betul 21 orang. 22, Pak. 22 sama saya tuh. Satria Enggak. nggak datang, Prof. Satria. Tadi bukan ada Satria, nggak ada ya? Harusnya 23 masuk. Ada gangguan jaringan di kampungnya, Bro. Oh gitu. Oh, ya. Tadi rasanya ada Satria. Tadi cukup, Pak. Iya. Tadi cukup. Satria yang ada. Ah, tak apa-apa lah. Kalau gangguan gimana lagi ya? Oh Satri yang ada yuk. Satri bukan Satria. Satri Satri A A, dan Satri B itu, Pak. Satri A, Satri B. Ini Satri W. Tadi ada nggak Satria datang? Hadir nggak? Nggak tahu. Tadi 23 semua termasuk Bapak. Cukup Rasanya tadi, tadi Pak. ada namanya nama Ya. Satria tadi muncul. Ah, saya khawatir pula ketukar nama Satri sama Satria. Ya udah nggak apa-apa. Kita cukupkan saja ya pertemuan hari ini ya. Mohon maaf Ya, Prof. kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya izin live ya. Terima kasih, Iya. Pak. Izin, Pak. Mohon maaf, mohon Semuanya. izin, Pak. Kasih, Pak. Pak John, jangan berburu takjil duluan. Belum ada yang jual nih. Belum ada.